A few moments later. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Komputer dan jaringan internet tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, bisnis, perbankan, hingga pemerintahan. Namun, semakin meningkatnya penggunaan teknologi juga diiringi oleh meningkatnya ancaman keamanan siber. Serangan seperti malware, ransomware, dan phishing telah menjadi ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar, baik material maupun non-material. Oleh karena itu, kebutuhan ancaman komputer menjadi sangat penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Keamanan komputer atau dalam bahasa Inggris Computer Security atau dikenal juga dengan sebutan Cyber Security atau IT Security merupakan keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer Security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki ancaman fisik. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan, seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan komputer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai menjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Computer security akan membahas dua hal penting, yaitu ancaman DEATS dan kelemahan sistem atau vulnerability. Keamanan komputer memberikan persyaratan terhadap komputer yang berbeda dari kebanyakan persyaratan sistem karena seringkali berbentuk pembatasan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan komputer. Ini membuat keamanan komputer menjadi lebih menantang karena sudah cukup sulit untuk membuat program komputer melakukan segala apa yang sudah dirancang untuk dilakukan dengan benar. Persyaratan negatif juga sukar untuk dipenuhi dan membutuhkan pengujian mendalam untuk verifikasinya, yang tidak praktis bagi kebanyakan program komputer. Keamanan komputer memberikan strategi teknis untuk mengubah persyaratan negatif menjadi aturan positif yang dapat ditegaskan. Baik, kita akan membahas konsep dasar keamanan komputer atau CEI Triad. Keamanan komputer mengacu pada serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dari data diri, kerusakan, pencurian, atau penyalahgunaan. Tiga aspek utama yang sering disebut dengan CEI Triad adalah: yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan, adalah menjaga agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua itu integrity atau integritas, adalah memastikan data tetap akurat dan utuh tanpa manipulasi. Yang ketiga itu availability atau ketersediaan, adalah menjamin data dan sistem tersedia kapanpun dibutuhkan. Baik, selanjutnya adalah jenis ancaman utama keamanan komputer. Yang pertama itu ada malware, adalah perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem, contohnya virus, worm, dan trojan. Yang kedua ada ransomware, adalah malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan. Yang ketiga itu ada phishing, adalah upaya pencurian data sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Yang keempat itu ada DDoS atau Distributed Denial of Service, adalah serangan yang melumpuhkan server dengan lalu lintas palsu. Yang kelima ada insider
threat adalah ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi. Selanjutnya adalah strategi pencegahan dan perlindungan karyawan curang untuk menghadapi ancaman tersebut. Beberapa strategi utama digunakan antara lain adalah yang pertama, firewall adalah melindungi jaringan dengan menyaring lalu lintas data. Yang kedua ada intrusion detection and prevention system adalah mendeteksi dan mencegah akses tidak sah. Yang ketiga ada antivirus dan anti malware adalah melawan program berbahaya. Yang keempat ada enkripsi data adalah mengamankan data dalam menyimpan maupun komunikasi. Yang kelima ada manajemen hak akses adalah membatasi akses pengguna sesuai otorisasi. Yang keenam itu pelatihan keamanan adalah meningkatkan kesadaran pengguna agar tidak menjadi titik lemah. Selanjutnya, implementasi keamanan dalam berbagai sektor. Yang pertama itu perbankan adalah penerapan enkripsi end-to-end, autentikasi dua faktor dan sistem deteksi fraud. Yang kedua itu pemerintahan, pemrograman data sensitif negara, regulasi perlindungan data pribadi, serta menggunakan server nasional. Yang ketiga itu pendidikan adalah melindungi data akademik mahasiswa dan penelitian. Yang keempat itu ada industri adalah perlindungan rahasia dagang, sistem produksi, dan manajemen rantai pasok. Selanjutnya, perkembangan teknologi keamanan. Yang pertama itu ada artificial intelligence atau AI adalah digunakan untuk mendeteksi pola serangan. Yang kedua itu ada blockchain adalah membantu menjaga integritas transaksi. Yang ketiga itu ada cloud security adalah fokus pada pengamanan data di layanan cloud. Yang keempat itu ada zero trust architecture adalah prinsip tidak ada yang dipercaya, semua harus diverifikasi. Selanjutnya, ancaman sistem keamanan komputer. Yang pertama itu ada keamanan dari devil, program klasifikasi, program jahat atau malicious program. Adalah program-program yang memerlukan program inang atau host program. Fragmen program tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program aplikasi. Program utilitas atau program sistem, program-program yang tidak memerlukan program inang. Program sendiri dapat yang dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Yang kedua itu virus di dalam virus komputer. Terdapat kode instruksi yang dapat membuat kopian sempurna dirinya. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan wifi atau kotak dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi, kopian virus memasuki program baru. Infeksi dapat menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakaian yang memerlukan disk atau mengirim. Program melalui jaringan. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan mengadakan dirinya melalui mekanisme pengadaan diri ini. Mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer seperti yang pertama itu menampilkan suatu pesan tertentu, yang kedua merusak file sistem, yang ketiga mencuri data, hingga yang terakhir yaitu hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus dapat mengadakan dirinya melalui email, file dokumen, dan file program aplikasi. Yang ketiga itu ada antivirus. Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan jaringan diizinkan virus masuk ke sistem. Sasaran ini tak mungkin dilaksanakan sepenuhnya. Pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangan virus setelah pencegahan terhadap masuknya virus. Selanjutnya yaitu faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi keamanan komputer. Yang pertama itu ada teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat keamanan. Yang kedua itu sumber daya manusia atau SDM, pengetahuan, kebiasaan, dan kedisiplinan pengguna berpengaruh besar pada keamanan sistem. Yang ketiga itu kebijakan keamanan, peraturan yang jelas dalam penggunaan komputer, jaringan, serta manajemen data akan meminimalisir resiko. Yang keempat itu ada lingkungan, faktor fisik seperti keamanan ruangan, listrik, hingga bencana alam juga dapat mengganggu keamanan komputer. Baik, dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa keamanan komputer merupakan elemen fundamental dalam dunia teknologi informasi modern. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan pemasangan perangkat lunak, pengamanan seperti antivirus dan firewall, tetapi lebih luas mencakup aspek teknis, kebijakan, manajemen risiko, hingga kesadaran pengguna. Dalam konteks akademis, keamanan komputer didasari oleh 3 prinsip utama yang dikenal dengan confidentiality, integrity, dan availability atau CIAT. 3 prinsip tersebut membentuk kerangka konseptual yang memastikan data tetap terjaga kerahasiaannya, terjamin keutuhannya, dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Ancaman terhadap keamanan komputer terus berkembang dari waktu ke waktu. Serangan tradisional seperti virus dan worm kini bertransformasi menjadi ancaman kompleks seperti ransomware, phishing, distributed denial of service atau DDoS, sehingga eksploitasi berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan komputer bukanlah kondisi yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang menuntut pembaruan berkelanjutan. Selain itu, faktor manusia juga tetap menjadi titik terlemah dalam sistem keamanan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna sering dimanfaatkan oleh penyerang untuk menembus sistem dengan teknik rekayasa sosial. Dalam implementasinya, strategi keamanan komputer harus bersifat holistik. Organisasi perlu mengintegrasikan perlindungan teknis melalui teknologi enkripsi, sistem deteksi intrusi, serta arsitektur zero trust dengan kebijakan data, kelola informasi, dan regulasi hukum yang ketat. Tidak kalah penting, pendidikan dapat melatih keamanan harus diberikan secara konsisten terhadap pengguna agar dapat meningkatkan kesadaran dan ketahanan terhadap ancaman. Hal ini relevan dalam semua sektor, baik perbankan, pemerintahan, pendidikan, maupun industri. Serta keseluruhan keamanan komputer bukanlah sekedar upaya perlindungan data, tetapi sebuah kebutuhan strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem informasi di era digital. Di masa depan, tantangan akan semakin kompleks dengan hadirnya Internet of Things, komputasi awan, serta integrasi kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan komputer harus selalu adaptif, kolaboratif, dan berbasis riset agar mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dengan demikian, keamanan komputer dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung transportasi digital yang aman, berkelanjutan, dan terpercaya. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.